Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan salah satu sahabat yang terkenal dengan keilmuannya dan juga terkenal dengan kesantunannya. Dikatakan bahwasannya banyak daripada manusia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu saja, akan tapi tidak diberi sifat helim atau sifat santun. Dan sebagian dari mereka ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan sifat santun tersebut. Dan termasuk yang mengumpulkan itu semua adalah Sayyidina Shaddad bin Aus al-Ansari. Ya, Sayyidina Shaddad bin Aus ini orang yang sangat luar biasa, ahli ibadah daripada para sahabat, orang-orang yang zuhud daripada para sahabat, yang mana telah mengisi seluruh tubuhnya, mengenyangkan seluruh tubuhnya dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada ridha tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasannya beliau dikisahkan, diriwayatkan setiap beliau ini ingin tidur, kemudian mendatangi daripada kasurnya untuk mengistirahatkan badannya. Beliau ini selalu terbayang di pikirannya dan mengatakan, Allahumma, ya Allah, inna nara jahannama aklakani fama astati'u an anam. Ya Allah, bahwasanya neraka jahanam ini membuat aku takut sehingga aku tidak bisa tidur. Fa'adhabatil kara an aini. Setiap mau tidur kemudian ingat api neraka, langsung hilang tidurnya. Kemudian ya, karena sudah tidak ngantuk lagi, berdiri ini Shaddad bin Aus, kemudian sholat sampai subuh radhiyallahu anhu, yang mana tidak mengenal rasa lelah karena yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana keadaannya kelak di hari kiamat. Wa kana Shaddad bin Aus ahadul galail alladhi jama'al ilm wal hilm. Ya, Sayyidina Shaddad bin Aus ini termasuk para sahabat yang memang ihtimam, sangat perhatian dengan ilmu, sangat perhatian dengan adab daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ini termasuk orang-orang daripada para sahabat yang menjauh daripada fitnah, tidak menginginkan terjerumus daripada fitnah. Bahkan termasuk keputusan yang diambil oleh Sayyidina Shaddad bin Aus ini setelah meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan, ya, beliau pindah daripada kota Madinah pergi ke negeri Palestina. Beliau mengatakan bahwasannya beliau pergi ke negeri Palestina, meninggalkan kota Madinah ini bukan karena benci dengan kota tersebut, bukan karena memutus hubungan daripada kota tersebut, akan tapi takut bahwasanya dirinya yang merasa dirinya ini lemah untuk terjerumus daripada fitnah yang terjadi ketika itu di kota Madinah ketika pembunuhan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga beliau meninggalkan daripada kota Mekah dan kota Madinah tersebut, pergi ke negeri Palestina dalam keadaan sedih, dalam keadaan bercucuran air matanya, rindu kepada kota Madinah, tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau tinggal di negeri Palestina, ya, tinggal di suatu tempat yang mana setelah beliau tinggal di tempat tersebut terjadi suatu kisah. Ya, beliau sudah rindu sekali dengan kota Madinah, beliau sudah rindu lagi dengan kota Mekah. Ya, sehingga ada ketika itu satu rombongan anak-anak muda dari Palestina ingin pergi ke Mekah, ingin pergi ke melihat Ka'bah ketika itu, sehingga melewati daripada pemukimannya Shaddad bin Aus. Pemuda ini mengatakan bahwasanya kita ini harus mengenal ketua suku daripada pemukiman ini, mungkin saja mereka akan memuliakan kita, mungkin saja mereka akan menjamu kita. Kemudian tiba-tiba ada satu anak laki-laki yang bertemu dengan orang-orang tersebut dan menjamunya. Kemudian mengatakan, aku ingin bertemu dengan ketua suku yang tinggal di daerah ini. Tiba-tiba
keluar, ada seorang laki tua, kata anak pemuda dari Palestina ini, ada orang laki tua yang keluar daripada daerah tersebut, keluar daripada kemahnya, yang mana tampak dari wajahnya tersebut sakinah wal waqar, tampak ketenangan, akan tapi badannya diselimuti dengan wibawa yang sangat luar biasa. Sehingga kami, katanya anak-anak muda tersebut dari Palestina, mengatakan ketika melihat tersebut kami bergetar karena wibawa yang dia miliki, yang mana wibawa tersebut tidak kami lihat dari raja manapun ataupun orang tua manapun, tidak kami dapatkan kecuali ada di laki-laki tersebut. Seraya laki-laki tua tersebut mengatakan, siapa kalian? Kami menjawab, kami adalah pemuda daripada negeri Palestina, ingin pergi ke Ka'bah, ingin pergi ke Mekah. Ketika mendengarkan kalimat Mekah dan kalimat Madinah, laki tua tersebut berubah wajahnya seakan-akan menjadi wajah yang sedih, yang penuh dengan kerinduan. Kemudian mengatakan bahwasannya aku pun juga rindu dengan kota tersebut, sehingga aku ingin ikut bersama kalian menuju ke kota Mekah dan ke kota Madinah. Sehingga ketika orang tua itu memutuskan dirinya untuk menemani anak muda tadi pergi ke kota Mekah dan ke kota Madinah. Seraya karena keinginannya sudah bulat mengumpulkan putra-putranya, ya, orang tua tersebut mengumpulkan putra-putranya dan cucu-cucunya, mengatakan bahwasannya ingin pergi ke kota Mekah dan Madinah dan memberikan nasihat. Daripada nasihat tersebut mengatakan, innakum ya bunaya lam tara fil khair illa atrafahu. Ketahuilah kalian ini tidak mengetahui kebaikan kecuali hanya sedikit, dan tidak mengetahui keburukan kecuali hanya ujungnya saja. Dan kalian akan mengetahuinya kelak ketika kalian di surga, dan akan mengetahui kebaikan di surga, dan akan mengetahui keburukan semuanya adalah di neraka. Kalian mengetahui kebaikan di dunia hanya sedikit, sempurnanya nanti ada di surga. Mengetahui keburukan di dunia hanya sedikit, sempurnanya nanti ada di neraka. Dan juga dunia terkumpul orang yang buruk dan orang yang baik, akan tetapi di akhirat tidak diberikan kecuali hanya orang-orang yang baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kalian anak-anak yang daripada anak-anak akhirat, jangan jadi kalian termasuk anak-anak yang ahli dunia. Setelah memberikan nasihat kepada putri-putrinya atau anak cucunya untuk pergi ke kota Mekah, tiba-tiba semua daripada keluarganya menangis setelah mendengarkan nasihat tersebut. Orang-orang yang Palestina ini semakin bingung, siapa orang ini? Keluar daripada lisannya hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Setelah diberitahu orang tua tersebut adalah Shaddad bin Aus, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak kaget lagi. Orang tersebut memang pantas, orang tersebut adalah mendapatkan didikan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh daripada gerak-geriknya, lisannya terpancar cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai di tengah-tengah perjalanan hingga ingin sampai masuk ke kota Mekah, Sayyidina Shaddad bin Aus ini memerintahkan kepada anak muda, wahai anak muda, siapkan beberapa makanan agar kita bisa bersantai di sini. Mengatakan kalimat natalaha atau santai. Kemudian anak muda mengatakan, apakah kita akan bersantai di dunia? Kemudian tiba-tiba Shaddad bin Aus yang mengucapkan kalimat tersebut berubah wajahnya dan mengatakan, jazakumullah khair, terima kasih banyak kau telah mengingatkanku. Seraya beliau mengatakan dengan sangat putus asa atau sangat menyesal tentang kalimat tersebut, mengatakan, wallahi demi Allah, aku ini tidak pernah berbicara satu kalimat pun kecuali aku memperhatikan setiap huruf dan setiap kalimat yang aku keluarkan, sehingga tidak akan keluar kecuali sesuatu yang baik. Kecuali hari ini, kata Shaddad bin Aus, aku lupa ataupun daripada kelalaianku aku mengucapkan kalimat santai tersebut, sehingga aku tidak akan mengulanginya lagi, dan tolong jangan riwayatkan kalimat ini kepada orang lain, tutupilah aibku, kata Shaddad bin Aus. Kita lihat bagaimana didikan Nabi Muhammad SAW, yang mana hanya kalimat bersantai di dunia yang dianggap orang tersebut memang suatu yang tidak layak untuk diomongkan. Bagaimana cara Nabi Muhammad mendidik orang tersebut sampai bisa menjadikan Shaddad bin Aus orang yang seperti itu. Kemudian dikatakan bahwasannya
Syaddad bin Aus memberikan wasiat kepada anak-anak daripada Palestina tersebut, mengatakan manusia sekarang semuanya menimbun daripada hartanya emas dan perak. Maka kalian wahai anak muda jangan ikut menimbun emas dan perak, tapi timbunlah kalimat ini, maka karena kalimat ini lebih mulia daripada emas perak. Apa kalimat tersebut? Kalimat tersebut adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka yakinan sadikan wa qalban saliman wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Dikatakan bahwasanya kalimat tersebut lebih mulia atau sebagai investasi kita kelak di akhirat. Kalau orang di dunia investasi dengan emas dan perak, kalau kita orang-orang yang rindu dengan akhirat investasi dengan doa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada para sahabat dan mengikuti jalan mereka, sehingga insya Allah kita dikumpulkan bersama mereka dan bersama Nabi Muhammad SAW di surga yang paling atas. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.